Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penerapan fungsi linear. Sejumlah air dipanaskan dengan peralatan seperti pada gambar. Misalkan suhu air setelah dipanaskan selama X menit adalah Y derajat Celcius, maka kita peroleh hasil pada tabel berikut. Selidikilah hubungan antara waktu dan suhu air tersebut. Pada tabel dapat dilihat bahwa variabel X itu mewakili menit atau waktunya, dan variabel Y itu mewakili derajat Celcius atau suhunya. Nah, dapat dilihat pada 0 menit suhunya itu 17 derajat Celcius, dan pada menit ke-1 itu suhunya naik menjadi 22 derajat Celcius. Artinya dari 0 menit sampai ke menit ke-1 itu terjadi kenaikan suhu sebanyak 5 satuan. Kemudian dari menit ke-1 sampai ke menit ke-2 itu suhunya meningkat dari 22 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Artinya kenaikan suhunya itu terjadi sebanyak 7 satuan. Kemudian dari menit ke-2 sampai ke menit ke-3 itu suhunya naik dari 29 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Artinya terjadi kenaikan sebanyak 6 satuan. Dari menit ke-3 sampai ke menit ke-4 suhunya naik dari 35 derajat Celcius sampai ke 42 derajat Celcius. Artinya terjadi kenaikan sebanyak 7 satuan. Kemudian dari menit ke-4 sampai ke menit ke-5 terjadi kenaikan suhu dari 42 derajat Celcius sampai ke 47 derajat Celcius. Artinya terjadi kenaikan sebanyak 5 satuan. Kemudian dari menit ke-5 sampai ke menit ke-6 itu terjadi peningkatan suhu dari 47 derajat Celcius sampai ke 54 derajat Celcius. Artinya terjadi kenaikan sebanyak 7 satuan. Coba kalian perhatikan, setiap menitnya itu mengalami kenaikan suhu antara 5 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius, atau sebanyak 5 satuan sampai 7 satuan. Artinya perubahannya itu tidak sama atau tidak konstan. Sekarang coba kita gambarkan pada bidang kartesius. Sumbu X-nya itu mewakili menit dan sumbu Y-nya itu mewakili suhu. Nah, ketika X-nya 0, maka Y-nya 17. Ketika X-nya 1, Y-nya 22. Ketika X-nya 2, Y-nya 29. Ketika X-nya 3, Y-nya 35. Ketika X-nya 4, Y-nya 42. Ketika X-nya 5, Y-nya 47. Dan ketika X-nya 6, Y-nya 54. Nah, setelah semuanya diberi titik, coba kalian perhatikan bahwa titik-titik ini hampir berada pada garis yang sama. Hampir berada pada garis yang sama. Tidak berada di garis yang sama ya. Jadi kita misalkan saja bahwa grafiknya itu berupa sebuah garis lurus. Maka Y adalah fungsi linear dari X. Lalu, bagaimana jika air terus dipanaskan? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu 67 derajat Celcius? Langsung saja pada pembahasannya. Untuk menemukan jawabannya, kalian dapat menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan tabel, menggunakan grafik, dan yang terakhir menggunakan persamaan. Karena tidak ditentukan cara apa yang akan dipakai, jadi kalian bebas menentukan cara yang kalian gunakan atau yang menurut kalian mudah, tetapi jangan lupa berikan alasannya juga. Nah, yang pertama kita akan menggunakan tabel. Nah, di tabel soalnya itu berhenti pada menit ke-6 dengan suhunya itu 54 derajat Celcius. Nah, pada peningkatan setiap menitnya itu berkisar dari 5 sampai 7 dan ada polanya. Yang pertama itu peningkatannya 5, kemudian naik ke 7, turun ke 6, naik lagi ke 7, turun lagi ke 5, naik lagi ke 7. Berarti pada menit ke-7 peningkatannya itu bertambah 6 satuan. Sehingga dari 54 derajat Celcius ditambah 6 satuan menjadi 60 derajat Celcius. Nah, belum mencapai 67 derajat Celcius kan? Kita lanjutkan lagi. Menit ke-8 berarti polanya itu meningkat 7 satuan, berarti 60 ditambah 7 kita dapat 67 derajat Celcius. Jadi
Jika kita mencari menggunakan tabel, waktu yang diperkirakan untuk mencapai suhu air 67 derajat adalah 8 menit. Berikutnya kita akan coba temukan hasilnya menggunakan grafik. Jadi kita gunakan titik 0,17 dan titik akhirnya itu 6,54. Nah, jadi titik 0,17 itu ada di sini dan titik 6,54 itu ada di sini. Setelah itu kita tarik garisnya dan diperpanjang. Setelah itu kita tinggal melihat kira-kira kalau di sumbu Y-nya itu 67 derajat, maka X-nya berapa? Kita lihat bahwa skala pada sumbu Y itu 10-10. Jadi kalau di sini 60, setelah itu di atasnya berarti 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Jadi 67 derajat ada di sebelah sini. Kemudian kita tarik garis dari 67 derajat sampai menyentuh grafiknya. Dan kita beri titik untuk mempermudah kita menarik garis dari titiknya ke sumbu X. Kemudian kita tarik dari titiknya yang ada ke sumbu X, maka kita dapatkan X-nya itu 8 menit. Sehingga dengan menggunakan grafik dan garisnya kita perpanjang, maka diperoleh suhu air diperkirakan akan mencapai 67 derajat Celcius setelah 8 menit. Cara yang terakhir yaitu dengan menggunakan persamaan. Nah, karena pada soal itu sudah kita lihat bahwa perubahan suhunya itu berkisar antara 5 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius atau meningkat antara 5 sampai 7 satuan. Maka di sini kita misalkan saja bahwa perubahannya itu konstan dan perubahan setiap menitnya itu adalah 6. Jadi A atau tingkat perubahannya itu 6. Setelah itu kita substitusikan nilai A ke persamaan Y sama dengan AX tambah B. Jadi kita dapatkan persamaan 1 yaitu Y sama dengan 6X ditambah B. Kemudian kita substitusikan pasangan nilai X dan Y 0,17 ke dalam persamaan 1. Sehingga ketika 17 kita taruh di nilai Y atau menggantikan Y, kemudian X kita ganti dengan 0, maka persamaannya menjadi 17 sama dengan 6 dikali 0 ditambah B. Karena 6 dikali 0 itu sama dengan 0, 0 ditambah B itu sama dengan B, sehingga hasilnya menjadi 17 sama dengan B, yang artinya nilai B-nya sama dengan 17. Setelah mendapatkan nilai A dan B-nya, kita tinggal substitusikan nilai A dan B ke persamaan umum fungsi linear, yaitu Y sama dengan AX ditambah B. Jadi nilai A-nya kita ganti dengan 6, nilai B-nya kita ganti dengan 17. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan 6X ditambah 17. Kemudian pada soalnya itu diketahui bahwa mencapai suhu 67 derajat Celcius. Artinya suhu itu kan nilai Y-nya kan. Jadi kita tinggal substitusikan nilai Y-nya itu ke dalam persamaan. Jadi persamaannya menjadi 67 sama dengan 6X ditambah 17. Kemudian kita pisahkan yang mengandung variabel di ruas kanan, yang mengandung konstanta di ruas sebelah kiri. Nah, untuk itu kita perlu menghilangkan nilai 17 di ruas kanan dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 17. Jadinya seperti ini, 67 dikurang 17 sama dengan 6X ditambah 17 dikurang 17. Sehingga 67 dikurang 17 itu 50. Kemudian 17 dikurang 17 itu sama dengan 0, 0 ditambah 6X sama dengan 6X, jadi 50 sama dengan 6X. Kemudian karena kita mau mendapatkan nilai X-nya, maka X-nya itu harus 1. Sehingga kita perlu menghilangkan koefisien 6 pada variabel X. Caranya yaitu dengan membagikan kedua ruas dengan 6, sehingga menjadi 50 per 6 sama dengan 6X per 6. Jadi kita dapatkan hasilnya itu 8,33 sama dengan X, atau X-nya itu sama dengan 8,333. Nah, setelah itu kita bulatkan, maka karena itu 0,333 kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah menjadi 0, sehingga X-nya itu sama dengan 8.
Jadi dengan menggunakan persamaan fungsi linear dan mensubstitusikan Y sama dengan 67, maka akan diperoleh nilai X-nya itu 8. Jadi diperkirakan suhu air mencapai 67 derajat Celcius setelah 8 menit. Berikutnya kita masuk dalam penerapan dalam geometri. Diketahui persegi panjang ABCD pada gambar yang berada di sebelah kanan, titik P bergerak sepanjang sisi dari titik C ke titik A melalui titik D. Misalkan luas daerah segitiga PBC adalah Y cm persegi ketika P telah bergerak X cm dari titik C, nyatakan hubungan antara X dan Y menggunakan grafik. Nah, untuk menyelesaikannya, kita dapat membagi posisi P ke dalam situasi A dan B. Di setiap situasi, kita nyatakan hubungan antara X dan Y menggunakan persamaan, kemudian kita gambar grafiknya. Nah, posisi pertama yaitu pada posisi CD. Jadi, P itu berada sepanjang garis atau sepanjang sisi CD. Kemudian, posisi kedua yaitu pada posisi DA, yaitu di mana titik P-nya itu berada sepanjang sisi AD atau DA, itu sama saja. Kita langsung pada pembahasannya. Kita mulai dengan posisi yang pertama, yaitu ketika P berada di sepanjang sisi CD. Nah, ketika P kita geser atau kita taruh di titik C, maka nilai X-nya itu adalah 0. Dan ketika P-nya kita geser sampai ke titik D, maka nilai X-nya itu adalah 3. Karena panjang sisi CD itu sama dengan panjang sisi BA atau sisi AB, yaitu 3 cm. Jadi kalau di C itu dia 0, maka di D itu nilai X-nya adalah 3. Sehingga intervalnya untuk X adalah X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 3. Berdasarkan persoalannya pada gambar, maka kita akan mencari luas segitiga, yaitu rumusnya Y sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, di mana BC merupakan alasnya, itu terlihat jelas dari gambar segitiganya, dan sisi CD itu adalah tingginya. Jadi nilai sisi BC itu 4 dan nilai sisi CD-nya itu adalah X. Maka kita substitusikan nilai 4 dan X itu ke alas dan tingginya, sehingga menjadi Y sama dengan 1/2 dikali 4 dikali X. 4 dikali 1/2 itu sama dengan 2. 2 dikali X sama dengan 2X, maka kita dapatkan persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan 2X. Kita lanjut dengan posisi yang kedua, yaitu ketika P berada di sisi AD atau DA. Ketika P berada di titik D, maka nilai X-nya itu adalah 3. Dan ketika P berada di titik A atau kita geser ke titik A, itu nilai X-nya sama dengan 7. Nah, kenapa nilainya sama dengan 7? Karena panjang DA itu sama dengan panjang CB, yaitu 4 cm. Sehingga interval X-nya itu X lebih besar sama dengan 3 dan X lebih kecil sama dengan 7. Berdasarkan gambar persoalan, maka kita akan mencari luas segitiga dengan rumusnya, yaitu Y sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi, di mana alasnya itu adalah sisi BC atau CB dan tingginya itu adalah sisi BA atau AB. Jadi kita substitusikan nilainya, maka didapat Y sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 3. 4 dikali 1/2 itu 2, dikali 3 sama dengan 6. Jadi kita dapat persamaan yang kedua, yaitu Y sama dengan 6. Ketika kita gambarkan persamaannya di dalam bidang kartesius, maka akan berbentuk seperti ini, di mana untuk garis Y sama dengan 2X itu intervalnya dari 0 sampai 3, dan untuk persamaannya sama dengan 6 itu berada di sepanjang Y sama dengan 6, dan intervalnya itu dari 3 sampai 7. Kalau tadi kita sudah selesai membahas tentang penerapan dalam geometri, sekarang kita akan masuk dalam penerapan grafik. Dita berjalan kaki dari stasiun ke perpustakaan sejauh 2000 meter. Julio pergi ke stasiun dari perpustakaan melalui jalan yang sama menggunakan sepeda. Keduanya berangkat pada waktu yang sama.
Misalkan jarak yang mereka tempuh dari stasiun adalah Y meter setelah X menit, maka dapat digambarkan seperti ini. Dita berjalan dari stasiun menuju perpustakaan dan Julio menggunakan sepeda dari perpustakaan menuju stasiun. Ketika digambarkan dalam bidang kartesius, maka stasiun berada pada titik 0 dan perpustakaan berada di titik Y sama dengan 2000. Kemudian karena Dita berjalan dari stasiun menuju perpustakaan, maka garisnya seperti ini. Kemudian Julio dari perpustakaan menggunakan sepeda menuju stasiun, maka garisnya seperti ini. Dapat dilihat bahwa Julio memerlukan waktu yang lebih sedikit dibanding Dita karena dia menggunakan sepeda. Sebaliknya, Dita membutuhkan waktu yang lebih lama karena ia berjalan kaki. Kemudian pertanyaannya yang pertama yaitu carilah kecepatan Dita dan Julio. Yang kedua, ketika Julio sampai di stasiun, berapa meter jarak Dita dari stasiun? Dan yang ketiga yaitu setelah berapa menit mereka berdua akan bertemu. Yang pertama kita akan mencari kecepatan Dita dan Julio menggunakan rumus kecepatan. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kita mulai dengan kecepatan Dita, jaraknya itu adalah 2000, waktu yang diperlukan adalah 30 menit, jadi V-nya adalah 2000 per 30 sama dengan 67 meter per menit. Untuk Julio, jaraknya sama 2000, waktu yang diperlukan adalah 20 menit, maka untuk kecepatannya adalah 2000 per 20 sama dengan 100 meter per menit. Pertanyaan kedua, ketika Julio sampai di stasiun, berapa meter jarak Dita dari stasiun? Kita hanya perlu menarik garis dari waktunya Julio atau X-nya 20 sampai menyentuh ke grafiknya Dita. Kemudian kita tarik lagi garis dari grafik itu sampai ke sumbu Y. Nah, kita lihat ini jaraknya ada 1, 2, 3, 4, 5, maka berarti skalanya itu 200. Sehingga di sini 1200, 1400, 1600, 1800, dan karena garisnya itu ada di antara 1200 dan 1400, maka untuk Y-nya itu adalah 1300. Jadi ketika Julio sampai di stasiun, jarak Dita dari stasiun adalah 1300 meter. Pertanyaan yang ketiga, setelah berapa menit mereka akan bertemu dan berapa meter jaraknya dari stasiun? Kecepatan Dita itu 67 meter per menit, kecepatan Julio yang sudah kita dapat tadi 100 meter per menit. Jadi kita gunakan rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Untuk jarak Dita itu didapat dari kecepatannya 67 dan waktunya X, jadi Y sama dengan 67X. Dan bisa dilihat pada bidang kartesius bahwa dia itu berjalan membutuhkan waktu dari 0 sampai 30 menit. Jadi interval untuk X-nya itu dari X lebih besar sama dengan 0 dan X lebih kecil sama dengan 30. Kemudian untuk Julio jaraknya karena dia sudah mencapai 2000 meter baru dia kembali ke stasiun, maka untuk jaraknya kita gunakan 2000 dikurang 100 itu kecepatannya dikali X atau waktunya. Dan bisa dilihat kalau Julio itu interval waktunya itu dari X lebih besar sama dengan 0 sampai X lebih kecil sama dengan 20. Karena kita sudah dapatkan Y-nya, maka kita dapat menggunakan seperti ini, Y sama dengan Y, dimana 67X sama dengan 2000 dikurang 100X. Kemudian kita mau mengumpulkan yang mengandung variabel di ruas sebelah kiri dan yang mengandung konstanta itu berada di ruas sebelah kanan. Untuk itu kita perlu menghilangkan negatif 100x di ruas kanan dengan cara menjumlahkan kedua ruas dengan 100x, sehingga menjadi 67x ditambah 100x sama dengan 2000 dikurang 100x ditambah 100x. Nah, 67x ditambah 100x itu sama dengan 167x. Kemudian negatif 100x ditambah 100x sama dengan 0. 2000 dikurang 0 itu sama dengan 2000.
Kemudian untuk mendapatkan nilai X-nya kita bagikan kedua ruas dengan 167. Jadi 167X dibagi 167 sama dengan X, 2000 dibagi 167 itu adalah 11,97. Kita bulatkan menjadi 12. Setelah kita dapatkan nilai X-nya itu adalah 12, kita substitusikan nilai X ke dalam persamaan Y sama dengan 67X. Sehingga menjadi Y sama dengan 67 dikali 12, Y sama dengan 804. Jadi mereka bertemu pada menit ke-12 dan pada jarak 804 meter. Dari grafik dan animasi yang ada, terbukti bahwa mereka berdua bertemu setelah menit ke-12 dan pada jarak 804 meter. Dari materi dan contoh soal yang sudah dibahas, adakah yang belum kalian pahami? Jika ada, kalian dapat menonton kembali video ini dari awal, dan jika kalian sudah paham, maka kalian dapat lanjut ke latihan soal berikutnya. Terima kasih.